selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengajukan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke Kementerian Kesehatan hari Kamis. Hasil video conference, semua wali kota dan bupati mendukung. Terkait syarat PSBB, Sumatera Barat pun sudah memenuhinya. Pelaku ujaran kebencian terhadap petugas medis ditangkap oleh Polres Payakumbuh di daerah Luhak, Kabupaten 50 Kota. Pelaku tak hanya melakukan ujaran kebencian, tapi juga melakukan pembohongan publik karena mengaku di media sosial jika akun media sosial istrinya dibajak orang lain. Dua orang warga Darmasraya, Sumatera Barat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh untuk menjalani swab tes Kamis pagi. Pasalnya dari hasil 2 kali menjalani rapid test, keduanya dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Setelah melengkapi persyaratan untuk mengajukan PSBB, Sumatera Barat resmi mengajukannya ke Kementerian Kesehatan. Syarat tersebut diantaranya jumlah pasien positif COVID-19, jumlah pasien positif yang meninggal, serta pola transmisi yang sudah bersifat epidemi dan eksponensial. Sehingga semua syarat-syarat telah terpenuhi, termasuk semua pertimbangan dan kajian epidemiologis telah dilaksanakan oleh Balitbang Provinsi dan akademisi Universitas Andalas, seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat dan FISIP. Terkait dengan teknis pelaksanaan PSBB di lapangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan rapat teknis setiap sektor pembatasan sosial, seperti Dinas Perhubungan bersama Organda, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta OPD lainnya yang terkait, termasuk teknis sosialisasi penerapan PSBB Provinsi Sumatera Barat. Beli obat hari Jumat, hari Sabtu dirapatkan masing-masing. Nanti mungkin hari Minggu kita kumpul lagi untuk menyatukan kompilasi semuanya. Mudah-mudahan siap satu paket konsep untuk Sumatera Barat yang disepakati oleh Bupati Wali Kotanya. Nah, hari Senin mudah-mudahan kita tinggal ketok palu vikon dengan Bupati Wali Kota dan menunggu putusan dari Menteri Kesehatan. Jadi itu langkah-langkah yang kita buat. Mudah-mudahan doakan Menteri Kesehatan sudah bisa menyetujui. Menurut hemat kami dari data yang kita sampaikan sesuai dengan Permenkes sudah memenuhi syarat. Dari rapat-rapat tersebut akan dihimpun dan kompilasi seluruhnya menjadi satu paket konsep teknis pelaksanaan PSBB dengan disetujui oleh masing-masing bupati atau wali kota sambil menunggu keputusan Kementerian Kesehatan 2 hari ke depan. Dipantau dari laman web penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pertanggal 16 April 2020 terjadi kenaikan jumlah pasien yang dirawat dan pasien dalam pengawasan. Saat sekarang dari 194 pasien dalam pengawasan, 39 orang masih dirawat di rumah sakit. 23 orang menjalani isolasi mandiri dan 132 orang dinyatakan negatif terpapar COVID-19. Sedangkan dari 55 kasus positif, 21 orang dirawat di rumah sakit, 22 orang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing, 4 orang meninggal dunia, dan 8 orang dinyatakan sembuh. Jumlah orang dalam pemantauan hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat berjumlah 6.099 orang. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Tak butuh waktu lama bagi petugas kepolisian untuk mencokok Desmaizar, pelaku ujaran kebencian yang menghina tenaga medis di media sosial. Senin siang pelaku yang berprofesi sebagai pedagang itu ditangkap petugas di rumahnya, daerah Luhak, Kabupaten 50 Kota. Tak hanya ujaran kebencian, Desmaizar juga telah melakukan pembohongan publik. Saat unggahannya yang menghina tenaga medis menjadi viral di media sosial, Desmaizar langsung melapor ke Polsek Luhak jika akun media sosial istrinya dibajak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Unggahannya itu disertai dengan foto dirinya di Mapolsek Luhak. Namun belakangan diketahui jika unggahan tersebut hanya akal-akalan Desmaizar untuk mengelak dari jerat hukum.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan petugas di Mapolres Payakumbuh, suami dari Nola ini mengakui semua perbuatannya menghina tenaga medis di media sosial menggunakan akun istrinya. Sejak dia memposting itu hari Jumat, kemudian viral, dia berusaha untuk menutupi perbuatannya itu dengan masyarakat dan menutupinya juga dengan cara mendatangi polsek ya. Ada polsek, namanya Polsek Luhak di sini. Dia melaporkan, tapi tidak mau diterima secara resmi laporannya. Dia hanya cuma numpang berfoto aja di situ, menyampaikan bahwa Pak, itu yang viral itu bukan istri saya yang posting, jadi akunnya dibajak. Kemudian foto dia di polsek itu di-upload ke Facebooknya dengan tulisan minta maaf bahwa akun istrinya dibajak dan bukan istrinya yang memposting seperti itu. Tapi gelagat itu kebaca sama kita. Kemudian setelah dia memposting itu nggak lama kita amankan yang bersangkutan. Dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu sore, Kapolres Payakumbuh mengatakan Desmaizer dijerat dengan pasal 45 huruf A, Junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sri Louis melaporkan dari Payakumbuh. Tim medis Rumah Sakit Umum Sungai Dareh Darmasraya dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri mengambil sampel swab test terhadap 2 orang warga Darmasraya di ruangan isolasi RSUD Sungai Dareh. Sebelumnya, 2 orang warga Darmasraya ini telah menjalani rapid test dengan hasil positif. Sebelumnya, salah satu dari pasien tersebut mengalami demam tinggi setelah pulang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian dilakukan rapid test oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Darmasraya dengan hasil positif. Sedangkan pasien satunya lagi yang merupakan teman dekat dinyatakan positif karena melakukan kontak langsung dengan pasien positif di rumahnya daerah Kota Laweh, Darmasraya. Ya benar, memang secara rapid test ada 2 orang yang positif dan sesuai protap ini harus diperkuat oleh swab test. Insya Allah hari ini juga langsung dikirim ke labor Rumah Sakit Unan Padang. Baik, yang pertama ini pernah dari daerah terjangkit. Memang ini hari ke-23 dia pulang dari daerah terjangkit sebenarnya. Ya, tapi masih ada keluhan, demam, kemudian sudah berobat 3 kali dan kita cek hasilnya ternyata rapid testnya positif. Betul, untuk rapid test ya kita ada 2, tapi memang statusnya masih dengan ODP. Kedua orang warga Darmasraya masih menunggu hasil karena sampel swab testnya harus dibawa ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Masing-masing pasien dirawat secara terpisah, diisolasi di Rumah Sakit Sungai Dareh, dan satunya lagi melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tak selamanya wabah COVID-19 membawa derita. Seorang pengusaha songket di Halaban, sekitar 40 km dari kota Payakumbuh, mengalihkan usahanya dari membuat songket menjadi pembuat masker dan baju hazmat. Baju hazmat hasil produksinya kemudian disumbangkan kepada tenaga medis. Saat ditemui pada Kamis pagi, sang pemilik workshop ini sedang menyiapkan face shield, yaitu alat pelindung wajah dan mata yang terbuat dari plastik tebal dan bisa digunakan di kepala, layaknya face shield buatan pabrikan. Eka merupakan salah satu dari puluhan pengrajin songket di Desa Halaban. Saat pandemi COVID-19, Eka tak perlu merumahkan karyawannya, seperti yang dilakukan oleh rekan-rekannya sesama pengusaha songket. Eka justru mempekerjakan karyawannya seperti biasa. Jika selama ini karyawannya menenun songket, maka kali ini para karyawannya beralih profesi menjadi penjahit masker dan baju hazmat. Eka bisa membuat masker karena dirinya mempunyai persediaan kain dengan jumlah banyak. Begitu juga halnya dengan dasar kain spunbond yang digunakan untuk membuat baju hazmat. Eka membelinya di Pulau Jawa dalam jumlah besar. Untuk memenuhi pesanan, Eka mempekerjakan seluruh pegawainya yang berjumlah 45 orang dan dibaginya berdasarkan kemampuan. Ada yang menjahit masker, ada yang menggunting bahan untuk dijadikan baju hazmat, dan ada pula yang menjahit baju hazmat.
Hebatnya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan masker dan baju hazmat disumbangkan kepada tenaga medis dalam bentuk APD lengkap, mulai dari masker, baju hazmat, dan face shield. Sebenarnya kami produksi songket sampai sekarang masih jalan. Cuman pada awalnya masker kami bikin memang untuk bagi-bagi. Pas ada pandemi virus corona, ada rasa prihatin. Rupanya teman-teman pada banyak minta bikinkan. Baju hazmat kami udah juga mulai bikin, tapi untuk bagi-bagi ke kawan-kawan aja dulu, belum ada untuk jual. Jadi alhamdulillah dari hazmat sama masker bisa bantu sedikit-sedikit untuk upah. Saat sekarang, Eka tak lagi memikirkan keuntungan yang harus diperolehnya. Baginya, bisa mempekerjakan karyawan dan menyumbangkan APD lengkap kepada tenaga medis merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. John Apendi melaporkan dari Payakumbuh.